balik lagi di MF Wrestling. Hari ini kita bahas berita. Kenapa saya pengen bahas berita? Jadi sebenarnya itu kemarin sesuai janji pengennya review Battleground. Jadi kemarin kan sudah review Clash Castle. Hari ini bahasnya Battleground. Pengennya kayak gitu. Tapi karena saya baca satu berita yang buat saya sih unik sih beritanya. Dan ini bisa disambungkan ke WWE gitu. Kenapa bisa? Kita harus bahas ini. Jadi awalnya itu saya baca, setelah saya bikin videonya Clash Attack SL itu, saya kan baca berita. Baca berita itu ada bahas F1. Di situ dituliskan GP Silverstone itu masih belum laku dan belum terjual gitu tiketnya. Saya baca-baca, ya karena kan GP Silverstone kan 2 minggu lagi nih waktunya. Sekitar tanggal 7 Juli itu. Balapannya tanggal 7 Juli, berarti kan race week itu tanggal 5 sampai tanggal 7 Juli. Kebetulan saya suka nonton F1 juga gitu ya untuk beberapa race dan ya saya coba ikutin gitu. Nah salah satunya ini ada berita ini. Saya baca sih beritanya. Kenapa tiketnya masih belum laku terjual sampai hari ini? Ada beberapa alasan. Tapi salah satu yang saya point out itu alasannya adalah menurut si pengelola sirkuitnya, dia bilang bahwa Max Verstappen dan Red Bull mendominasi adalah alasan kenapa GP-nya belum laku sampai sekarang, tiketnya belum kejual. Buat saya ini lucu banget. Kenapa? Karena kita nggak bisa dong nyalahin keadaan yang sudah atas ya apa yang sekarang kita lalui gitu. Kita bisa bahasnya yang sekarang sedang terjadi atas apa yang akan terjadi kemudian gitu loh. Sekarang tapi bukan bahas yang dulu terus ke sekarang gitu. Itu kayaknya kayak kurang relevan aja di F1. Kenapa? Karena gini. Buat saya Max Verstappen mendominasi dan Red Bull mendominasi di F1 itu kayaknya bukan jadi alasan yang tepat deh. Karena dia itu bilang kayak ada seseorang mendominasi, ada tim yang dominasi, tidak ada kontender dari British dan lain sebagainya. Itu menjadi alasan kenapa si GP-nya tidak laku. Sementara di kemarin itu beberapa racer itu sudah mulai baik loh dari British. Apalagi khususnya Lando Norris. Lando Norris kan kemarin menang GP Miami ya. Terus Lewis Hamilton sudah mulai mengancam kembali, sudah mulai ya podium lagi nih dia gitu. Terus George Russell juga kan mulai mengancam gitu. Sehingga ini kayaknya nggak bisa jadi alasan yang tepat juga buat GP Silverstone untuk kenapa nggak laku gitu. Oke, kita bisa bilang lah, paling Max menang lagi. Tapi kan faktanya tahu-tahu Max DNF kayak di GP Australia gimana? Gitu loh. Itu sebenarnya kalau kita pasang logikanya kayak gitu. Nah, sekarang kenapa saya pengen bahas ada hubungan dengan WWE? Jadi gini, kita harus tahu dulu ya tadi yang si F1 itu kenapa bisa nggak laku. Jadi sebenarnya ada beberapa faktor juga yang menjadi alasan kenapa GP-nya nggak laku sampai hari ini. Salah satunya itu adalah karena ada pelaksanaan Euro 2024 di Jerman. Ya, kita nggak bisa menampik fakta lah. Di Eropa itu bola adalah segalanya. Bahkan orang yang nggak punya kehidupan ya, really nggak punya kehidupan, ketika dia menonton sepak bola dia merasa hidup gitu. Dan mungkin Euro ini salah satu pelampiasan terbaiknya sehingga bisa kita katakan ya nonton Euro lah gitu. Masih sempat nonton Euro lah gitu loh. Jadi kayak itu nggak bisa jadi alasan yang tepat sih. Terus gini, salah satu alasannya juga adalah ada hubungannya sama harga tiketnya itu naik katanya. Naiknya tuh cukup tinggi, cukup signifikan, tapi dia enggak. Jadi kayak price to value-nya itu nggak masuk gitu. Yang dijual segini tapi kita dapatnya segini. Jadi katanya itu nggak ada perkembangan yang signifikan, terus juga penjualan harga tiketnya naik banget, tapi kita dapat fasilitasnya yang biasa aja kayak ya, ini mah dapatnya segini doang. Kayak kita beli nasi padang yang enak banget tapi dihargainya itu yang biasa aja lah. Harga nasi padang biasa aja tapi dihargai 25.000. Jadi kayak ini 15.000, uang 25.000. Kayak gitulah. Something like that. Terus juga daya beli masyarakat sekarang diturun. Terus juga yang terakhir nih yang cukup signifikan dibahas itu adalah inflasi. Ya inflasi teman-teman bisa cari sendirilah berita-beritanya gitu di internet seperti apa. Nah, tapi kenapa saya pengen bahas ini? Jadi, ada hubungannya dengan Clash Attack Castle. Nah, kalau teman-teman kita lihat,
kita lihat ya dari 2022 ke 2024. Nih, karena Clash at the Castle ya, konteksnya ke Clash at the Castle aja, jangan ke pay-per-view yang lain. Clash at the Castle di Wales itu dia penontonnya sampai 60 ribuan kan. 60 ribuan dengan venue yang seperti itu gitu. Nah, sekarang kita lihat ke Scotland yang 2024. Dia penonton cuma berapa? 11 ribu. Jauh banget kan? Jauh banget gitu. Nah, kenapa sih bisa kayak gitu? Ya salah satu pertimbangannya kayak tadi, takut kalah sama Euro gitu. 11 ribu penonton masuk aja sebenarnya udah lebih dari syukur gitu. Karena saya sih nggak menutup kemungkinan tuh pasti pada pergi ke Euro juga gitu loh. Sebagian besar yang pengen nonton sebenarnya. Tapi kan sudah diantisipasi ya, sehingga Euro bisa jadi alasan yang tepat lah kenapa WWE itu memutuskan untuk nontonnya di Scotland itu ya penonton cuma 11 ribu gitu loh. Karena gini, kenapa saya pengen bahas ini? Tiba-tiba, jadi setelah saya baca berita itu, nggak lama ada yang bikin tweet. Di Twitter gitu ya. Ada yang bikin tweet, dia tuh sebut, WWE ini gagal bikin Clash at the Castle. Kenapa? 2022 mereka bisa 60 ribuan. Sekarang cuma 11 ribu. Itu membuktikan bahwa AEW itu jauh lebih sukses daripada WWE. Ini adalah pemikiran yang goblok, pemikiran yang dongo gitu loh. Dongonya tuh sampai ke tulang gitu. Kenapa? Gini, Wembley diadain kapan? All in London tuh di Wembley diadain kapan? 2023 kan? 2023 bulan Agustus. Itu di bulan Agustus juga event tuh banyak yang kosong gitu loh. Event tuh gak ada yang wah-wah banget. Paling minggu-minggu awal Liga Inggris, match day 1, match day 2, match day 3 probably. Saya udah lupa juga, soalnya udah lama. Tapi gini, ketika teman-teman pakai alasan AEW itu jauh lebih sukses karena sudah mengadakan di Wembley dan patokannya adalah Clash at the Castle 2024, itu adalah pemikiran yang bodoh, yang tidak masuk akal. Saya mengakui gitu ya, saya mengakui nih, AEW ngadain di venue sekelas Wembley Stadium itu bagus banget, keren, berani ya, maksud saya lebih ke berani gitu. Ya mereka ngambil keputusan yang nggak biasa gitu, karena AEW ini butuh game changer untuk ya bisa ngalahin WWE lah, bersaing gitu. Salah satunya apa? Dengan nekat ngadain di Wembley Stadium gitu. Makanya ketika AEW yang mau ngadain langsung dan ya hasilnya apa? Penonton juga banyak yang suka, banyak yang apresiasi karena apa? AEW berhasil menciptakan movement yang berbeda gitu. Dengan apa? Ya kita bikin show di luar langsung gede aja, nggak usah dari yang kecil-kecil dulu. Kan udah yang kecil-kecilnya udah sering di US gitu. Dan karena kita perusahaan global, kita putuskan untuk membuat movement yang lebih besar lagi. Gitu loh. Itu yang bisa kita apresiasi dari AEW gitu ya. Kita semua ya tentunya. Tapi ketika kita masukkan analogi yang sama ke WWE dan bilang Clash at the Castle adalah pay-per-view yang gagal gara-gara penontonnya ngedrop di 2 tahun sebelumnya dengan yang sekarang, buat saya itu hal yang waduh, udah gak ada otaknya gitu loh. Clash at the Castle 2022 itu dibid langsung sama pemerintah Wales dan apa? Yang ngasih tempat itu langsung dari pemerintah Walesnya dengan berbagai pertimbangan. Terus juga 2022 itu kan kalau nggak salah ada yang bulan Oktober ya. Bulan Oktober sebelum apa? Sebelum Piala Dunia gitu. Dan hasilnya apa ya? Tetap rame-rame juga karena yang nonton banyak gitu loh. Sekarang kita bandingin nih. Euro guys. Kalau Euro kan kita ngadainnya kan masih di negara Eropa ya. Itu kan ngadain di Eropa tuh. Masih di negara Eropa juga kan. Jadi pasti ada kemungkinan penonton itu ya kehilangan prioritas untuk nonton gitu loh. Dan juga 11.000 ya normalnya pay-per-view aja gitu. Biar kita nggak ngerasa jomplang juga gitu loh. Jadi kalau misalkan kita lihat ada yang bilang Clash at the Castle itu gagal gara-gara AEW itu berhasil mengadakan show di Wembley, buat saya sih itu hal yang bodoh gitu, hal yang nggak ada otaknya gitu loh buat dijelaskan gitu loh. Kita patut mengapresiasi kok apa yang sudah dilakukan oleh AEW sampai titik ini, dan kita sangat mengharapkan gitu ya, sebagai sesama fans gulat kita sama-sama mengharapkan AEW tetap mau bersaing dengan WWE
which means itu adalah hal yang bagus ya, tentu saja. Tapi ketika kita terlalu mengagung-agungkan seseorang, terlalu mengagungkan satu tokoh dibandingkan mengagungkan ide-idenya untuk menciptakan satu yang berbeda di dunia yang kita ikutin, itu aduh parah banget deh. Ini udah kejadian loh di banyak sektor. Kalau misalkan saya agak pengen geser dikit, salah satunya apa? Soal politik di Indonesia itu ada beberapa. Politik penokohan, endingnya apa? Nggak sesuai sama yang kita harapkan. Endingnya apa? Kacau. Ya, ini kita kayak, aduh kenapa dia gitu? Kenapa dia kayak gitu? Kenapa dia kayak gitu? Ini, saya gini, ke fansnya AEW itu, saya nggak ada masalah ya teman-teman menonton AEW. Kayak, mau apa kayak saya juga jarang nonton AEW ya, tapi saya mengapresiasi gitu apa teman-teman sudah menonton AEW ya sebagai bagian dari menghidupi acaranya gitu. Jadi biar acaranya juga inilah tetap ada penontonnya gitu banyak. Walaupun kan kalau di laporan-laporan kan suka disebut declining atau apalah. Tapi saya menghargai gitu. Saya pribadi maupun saya sebagai pemilik media gitu. Saya mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh AEW sampai detik ini. Tapi kalau teman-teman terlalu mengagungkan sosok Tony Khan, terlalu mengagungkan sosok AEW, itu akan menjadi akan berbalik ke teman-teman sendiri gitu. Saya khawatirnya ketika berbalik, teman-teman kecewa, nanti kayak gitu lagi reaksinya, sama kayak teman-teman ke WWE sekarang gitu. Saya nggak mau kayak gitu. Ya teman-teman yang suka sama Triple H, teman-teman suka sama Tony Khan, sama siapapun itu ya, being normal aja lah. Jadi kayak kita suka sama sesuatu ya udah, suka nggak apa-apa kok. Itu wajar, bahkan wajib gitu. Wajib teman-teman suka sama sesuatu. Tapi kalau sampai pada titik mengagung-agungkan, memuja-muja, bahkan sampai ada yang lihat itu kayak Tony Khan, Savior of Pro Wrestling or whatever itu. Duh, jangan deh. Jangan. Bahaya. Ngasih tahu aja. Ketika teman-teman nanti sakit hati sama Tony Khan, aduh. Udah deh. Ya, jangan ya. Saya sih ngasih tahu itu aja. Jadi ya, topik utamanya ini adalah kita nggak usah inilah, balik lagi gitu, soal yang so called tribalism or something itu kita nggak usah sampai ke sana. Karena apa? Ketika teman-teman kecewa sama ide dari seseorang ya, karena teman-teman lebih suka akan orang yang mencetuskan idenya, bukan idenya itu sendiri. Itu kayak nanti teman-teman kecewa, jelek nanti ke depannya gitu. Dan ini bukan soal WWE, bukan soal AEW saja, tapi ini adalah soal yang lebih penting. Ya, itu aja sih buat video hari ini. Teman-teman terima kasih sudah mendengarkan saya. Nggak marah-marah sih, lebih ke prihatin aja gitu. Silakan kalau misalkan ada yang mau kasih kritik, saran, atau mau komen soal apa yang saya omongin, silakan tulis aja di kolom komen. Like dan share jika videonya dirasa bermanfaat, dan silakan subscribe biar nggak ketinggalan update-update berikutnya dari MOF Wrestling. Itu aja buat hari ini. Kita bertemu besok dengan review Battleground ya. Ya, saya janji videonya besok review Battleground ya. Itu aja dulu, semoga kita bisa bertemu kembali di video berikutnya. Sekian.